Haleluya, puji Tuhan. Oke, masih semangat? Selamat pagi buat semuanya. Pagi. Saya diberkati, saudara diberkati. Saudara bisa balas saya lagi. Saya diberkati, saudara. Sekali lagi, saya diberkati, saudara diberkati. Sekarang saudara. Saya diberkati, saudara diberkati. Yes, oke. Mari kita belajar firman. Saya diberi waktu 10-15 menit ya. Mari kalau kita lewat 1 menit, apa-apa kan? Oke, sekarang jam 3 lewat 8. Oke ya. Mari kita buka Alkitab. Di handphone saudara ada aplikasi Alkitab, sudah bisa dibuka. Amsal pasalnya yang ke-15. Amsal pasalnya yang ke-15, kita akan membaca di satu ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seseorang sukacita karena jawaban yang diberikan kepadanya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sekali lagi katakan amin. Amin. Kalau dalam terjemahan sederhana saya membaca ayat 3 berkata, perkataan yang tepat pada waktu yang tepat membahagiakan, baik bagi pendengar maupun bagi yang mengatakannya. Nah, saudara, mari kita belajar dari kehidupan pribadi kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Lain kali orang jangan buang kata-kata sia-sia, ya. Atau sengaja atau tidak sengaja orang berucapan menyakiti orang lain, suami, istri, anak-anak, jemaat, orang sekitar kita. Dan ternyata firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita di pagi hari ini, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang tepat pada waktunya. Amin, saudara. Ini perkataan yang tidak tepat berarti perkataan yang sembrono, perkataan yang tidak tepat, perkataan yang kasar, perkataan yang tidak tepat. Bahkan waktu saya hidup mata terus. Pernah nggak alami, Bapak Ibu? Pernah. Saya nggak bicara tentang hidup dalam pelayanan, tapi orang rumah tangga. Lain kali kalau dalam rumah tangga suami istri selalu bilang begini, aduh, kalau sampai suami kita selalu bilang papa, ya. Kalau saudara mungkin panggil beb, logo atau yang atau apa ya, terserah kita mau panggil apa. Kita yang masih punya pasangan, maaf ya kepada yang sudah tidak punya pasangan, kita berkata sayang, tapi baru 1-2 menit kita katakan baku marah. Betul atau benar? Di sini ada? Sama kan? Gembala marah kan? Saya. Dulu saya gitu. Cuma karena so enak ada dengar kita jadi bilang, aduh mana biar mana so gede, pendek lagi, mah cantik. Waduh, senang nggak saudara? Abis itu, ya terjadilah kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang kasar. Mungkin orang gembala-gembala nggak mau mati, betul kan? Tetapi kata-kata yang menyinggung perasaan, sama dengan tadi. Jujur mau bilang kita ditegur loh sama Ibu Kordi siap salah. Betul, dan terima itu bahwa kalau gimana, apalagi yang dia siap makanan bukan anggota PTN, tahu diri. Ya betul sudah. Saya juga nggak tahu kenapa ini firman disampaikan, saya yang kena. Ya kan? Tapi kenapa itu ada untuk perbaikan kita, amin. Karena seringkali kita tidak bisa kontrol dengan mulut. Saya tidak bisa dengan perilaku kita, tetapi kalau hati kita terkontrol, mulut kita terjaga. Amin. Nah itu. Dan kemudian siap salah. Tadi dibilang saya di sini ada ambil dulu minuman. Jujur memang kepanasan sekali. Sampai pas lihat itu apa lemon kan atau nutrisaris tuh. Itu mata langsung segar. Padahal aku salah. Seringkali Tuhan coba begini. So betul masalah saya. Saya
gabung di PTF ini, banyak ada, bukan banyak, soalnya beberapa orang yang jadi anggota sini, teman saya dan sebagainya bilang di PTF begini, begitu, kayak sedih. Aku juga termasuk di PTF, ada begini, ada. Tapi ketika saya jalani, positifnya kita ya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di sini, bukan di pelayanan kita, amin. Pembentukan kita, karakter kita, mental kita, supaya mulut kita baik. Firman Tuhan katakan, coba mungkin ada satu orang boleh baca Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-11. Silakan. 25:11 perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Haleluya. Haleluya. Sekarang di sini, kalau misalnya Ibu Kordi seperti orang emas, senang semua pasti itu. Apalagi dibilang di sini perkataan yang tepat diucapkan seperti buah apel emas di pinggang perak. Saya baca dalam terjemahan sederhana mengatakan nasihat yang tepat pada waktu yang tepat sungguh indah dan berharga, bagaikan hiasan apel dari emas yang berkilau di atas piring perak. Nah, ternyata tidak rugi ketika orang nyinggung kita untuk memperbaiki kelakuan kita dengan kata-katanya yang nyakitin kita. Kita selalu ambil positif. Setuju, katakan amin. Jangan selalu kita negatif thinking. Dia bilang begini, ya, aduh tersinggung kita. Mau balikkan sudah mau. Padahal tadi pujian mengatakan yang kedua apa? Hanya untuk menyembahmu tadi apa? Coba temuin dari awal. Yesus, ku besar nih, September, apalagi November, apalagi tutupnya Desember. Keinginan dari Bu Kordi dan keluarganya supaya semua event itu berjalan dengan baik. Tapi kalau di antara kita mulutnya tidak diucapkan tidak tepat waktu, bisa terulang gini. Ibu Kordi kok, itu sana kok. Bisa? Bisa, saudara. Nah, ini yang harus dikatakan bagaimana kita dalam kehidupan pelayanan membuktikan atau mengalami yang namanya kekuatan perkataan itu atau kuasa dari perkataan itu. Saudara, ada satu pepatah Arab, saya ambil kutipannya, mengatakan tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan sakit hati kecuali satu kata, keikhlasan. Amin. Nah, kalau saudara tersakiti, benci orang itu, lihat pun ditemukannya mau, lihat pun di Facebook sudah joblak. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih, ini kita natur manusia, betul nggak? Iya, kadang ada ragu, kadang ada rasa nggak enak, tetapi mari kita mau bangun lagi hidup kita. Mari kita mau katakan kepada Tuhan di pagi hari ini, Tuhan perbaiki
di sini ya, di luar sana. Marah. Kemudian bapaknya bilang begini, aduh anak udah marah-marah terus. Karena bapaknya ini dia pengen karena ada perubahan saudara-saudara. Dia bilang gini, ini ada satu kantong paku. Gak tahu itu berapa banyak paku itu ya di dalam. Setiap kamu marah, dalam satu hari pergi toki itu pakukan itu di tembok belakang. Jadi waktu dia marah, dia ambil paku cepat, di tembok dia paku lagi. Dia ambil paku. Satu hari ada 40 kali dia memakukan paku di tembok. Hari kedua, hari ketiga sampai berkurang amarahnya, habis paku di dalam kantongnya. Sudah Bapak Ibu yang dikasih berkaitan, dia katakan, Pak, sudah, saya bisa kontrol mulut saya nggak marah lagi. Terus bapaknya bilang gini, nah sekarang kamu cabut lagi paku-paku yang kamu sudah pakukan di tembok. Susah nggak bapak-bapak gembala? Susah, dia pakai apa deh? Martelo. Pasti kan mesti bicara tuh supaya apa itu temboknya enggak rusak. Dia pergi lagi, dia cabut sampai semua tercabut. Dia bilang, Pak, saya berhasil ya mengambil semuanya, mengeluarkan semuanya paku di tembok itu. Bapaknya bilang gini, ada sesuatu jadi pelajaran dalam hidup katanya, bukan hanya untuk kamu nak, tapi untuk saya sebagai ayah. Apa katanya? Ketika kamu memakukan paku itu di tembok tidak berteriak, kan nggak ada mulut sudah. Tapi waktu kamu melepas paku-paku itu ada luka di tembok. Kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang tapi sering, itu paku yang menancap hati kita menjadi luka. Kata-kata yang menancap hati kita menjadi luka. Sampai ada orang bilang begini, iya kita susah maaf, kita susah ampun, lupa nyanda. Susah maaf itu saudara? Belum. Karena ada apa? Bekas. Susah untuk keluarkan bekas, untuk bikin utuh lagi itu susah. Waktu kapan dengan Ibu Kordi ada di sini kan, Bu Kordi mau lihat itu tadi Bu Kordi ada bilang, berusaha bikin lebih bagus ini tempat karena adalah namanya rumah Tuhan di sini, tapi jadinya hasilnya nggak enak. Pasti ada sesuatu, kesel, marah, sombong-sombong dan sebagainya. Ada bekas. Dan akhirnya begini, udahlah nanti kapan waktu Tuhan lah. Ada duit, tapi kapan waktu Tuhan lah. Karena gini, kita harus hilangkan dulu rasa kesel kita. Betul nggak sih? Iya kan? Nah ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, 5 menit lagi. Kemudian ada satu ayat yang saya akan baca. Mari kita buka sama-sama. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-29, ya ini sudah jadi hafalannya. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 29, boleh satu Bapak kembali baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saya baca terjemahan sederhana lagi. Ketika kamu berbicara, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain, tetapi berbicaralah seperlunya. Lebih baik diam daripada terus komen. Amin, saudara. Kemudian supaya perkataanmu menolong, perkataan yang tepat menolong kita. Supaya perkataanmu mendatangkan kebaikan, perkataan yang tepat akan bikin baik yang mereka yang sedang berselisih. Perkataan yang tepat dikatakan selanjutnya, dan menguatkan orang-orang yang mendengar. Saudara, ada tipe manusia, 3 tipe manusia. Yang pertama disebut manusia duniawi. Manusia duniawi berarti dia tidak kenal Tuhan, Yesus di luar, apa yang dilakukan hanya untuk dunia. Kedua, manusia rohani.
Manusia rohani, Bapak Ibu sudah tahu semuanya, ya, dimeterai oleh darah Yesus, menerima baptisan air. Yesus ada dalam kehidupannya, perkataan, pikiran, hatinya sejalan, dan apa yang dia lakukan sehari-hari itu benar-benar seperti Kristus, betul? Dan Kristus di dalam, akunya di luar. Tapi ada satu tipe manusia yang disebut manusia rohani tabiat dunia. Nah, manusia rohani tabiat duniawi, dia percaya Yesus, datang ke gereja, apa kegiatan kopi ini kan, ini bulan ini kan, ya, saudara di rumah sakit jiwa, KKR 2 kali, di malam. Apa kegiatan ini? Orang rutin, orang memberi diri waktu dan sebagainya. Orang berkata tidak rasa lelah dari SM ini Tuhan, karena saya terima berkat Tuhan. Tetapi ketika orang pulang rumah, timbul yang namanya tabiat apa Bapak Ibu? Dunia. Di sini lembur-lembur. Lebih bagus sekali kata-kata mari menjadi keluarga. Kasar mereka. Sekarang posisi kita di mana? Nggak mungkin di manusia duniawi karena kita sudah percaya Yesus. Amin. Amin. Ya. Kita posisinya di mana? Manusia rohani atau manusia rohani tabiat duniawi? Karena ini saudara, saya hubungkan dengan program-program kita. Kita semua pengen berhasil, kita semua pengen sukses, kita semua ini bukan karena nama pribadi keluarga, tapi karena nama Yesus. Amin. Iya, karena nama Yesus yang dimuliakan, dan Tuhan memakai keluarga di sini. Kalau semuanya bisa dilewati, walaupun ada riak-riak di dalamnya, kalaupun ada teguran, kalaupun ada sesuatu untuk membuat kita lebih baik lagi kata-kata kita, terima, saudara. Setuju? 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 Supaya orang kembali ke topik pelayanan, orang menjadi berkat bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, bukan cuma duduk-duduk enak, pulang terima berkat. Bukan itu yang utama, karakter kita. Saya selalu berkata kepada anak saya, pada sekali waktu dia masih SD, dia pulang, dia pulang. Dia sekolah di suatu sekolah yang menurut saya sekolah itu yang SD bisa tentang karakter anak-anak itu paling top, nah, doang ajarkan. Tapi dia pulang, dia mama, dia sebelah kebun binatang yang dia makan setiap hari. Tuh, dari B gitu. Kita mau bilang ya. Nah, kita dengar. Terus saya bilang, Henok yang pertama, sini. Tadi mama bilang bilang apa? Belajar di mana? Guru saya Henok. Dari mana? Dari lingkungan. Karena situ campur aduk yang namanya anak-anak. Guru tidak mengajar, tapi lingkungan di mana dia ada di situ, saudara-saudara, tidak menjamin guru-guru mau kasih ajar betul pada orang. Betul nggak, saudara? Saya bilang mama sekarang tidak mau dengar. Tuhan dengar. Cuma waktu itu saya dengar. Puji Tuhan sekarang Tuhan boleh pakai anak-anak. Ya. Tuhan boleh pakai anak-anak. Tapi waktu saya mau bilang itu saya nangis gitu. Saya bilang supaya dia waktu kecil kan yang ada luka. Orang tua berbicara, oh mama nak sayang, padahal kalau kita ditegur Tuhan sayang. Amin. Amin. Kita semua mau dibentuk. Amin. Saya tidak lebih baik dari saudara-saudara. Kita sama-sama punya kekurangan. Tapi dari kekurangan itu Tuhan sempurnakan kita melalui kegiatan program kebersamaan di PPR. Supaya apa, saudara-saudara? Saat kita mengangkat tangan memuji Tuhan, benar-benar pujian itu masuk, dan itu bisa naik bagikan kita yang berubah. Bukan cuma bisa tunggu 7 pamer orang, tapi ada sesuatu perubahan dalam hidup saya. Saudara, saya mau berkata setiap hari, saya berkata sayang kepada suami saya seketika umur 50 tahun ini, saudara, sering-sering mungkin. Karena apa? Ya kali lekung di sebelah tetangga bilang sayang, saudara ya, bahaya ini. Itu seringkali jadi pemicu retaknya rumah tangga, betul nggak? Ya. Saya biar lagi ada sesuatu yang
Kordi. Kan Ibu Kordi, maaf ya. Karena saya sering dengar. Saya saudara waktu ke Demoga Bu Kordi, kesaksian sepanjang jalan saya dengar percakapan itu selalu ada kata yang, itu nggak Bu Kordi. Itu jujur bukan mau buka-bukaan apa, itu kan jujur kan. Yang saya bilang gini, Jin, tadi yang contoh ini bagus, perbaiki, jangan yang seperti Ibu Kordi itu yang. Tapi artinya bahasa kasih dalam rumah tangga. Amin. Supaya itu menjadi contoh dan teladan. Jadi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, sehingga kita ditolong, diperbaiki, dan kita mendapat kasih karunia Tuhan. Amin.